Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Aulia Wahyu Ika Rizky Sukarkinanti dengan NIM 21241011091. Saya dari kelas Sistem Basis Data A. Dan kali ini saya akan membuat video terkait pemenuhan tugas modul 2 Sistem Basis Data dari minggu lalu. Di sini ada 5 tahapan pekerjaan, yaitu yang pertama, identifikasi entity dan atribut. Yang kedua, identifikasi entity terkait multi-value dan redundant. Yang ketiga, pencatatan atribut yang tidak bisa dimasukkan di entity yang sudah ada. Kemudian soal keempat, penentuan primary dan secondary UID. Soal kelima, identifikasi relationship antar entity. Oke, next. Oke, di sini kita kilas balik sejenak terkait pengerjaan studi case 1 pada pertemuan praktikum basis data di tanggal 18 Maret 2022. Di studi case 1 terkait peminjaman peralatan lab di Fasilkom yang dibahas di sesi Zoom praktikum. Ya, analisa narasi untuk mencari entity dan atribut. Oke, dari teks ini yang berstabilo atau yang berwarna biru itulah merupakan entity, seperti lab, kepala lab, barang, kegiatan UKM, peminjaman, dan lain sebagainya. Dan sedangkan yang berwarna kuning ialah atribut dari entity yang sudah ada. Oke, untuk bahasnya lebih lanjut, mari kita next slide. Oke, di sini terkait menentukan entity dan atribut. Oke. Kita dapat melihat di sini terdapat kolom terkait nama entity, kategori, atribut, UID, dan juga keterangan. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama di sini ada lab yang termasuk kategori benda nyata. Lab di sini akan mencatat terkait ID lab dan juga nama lab serta deskripsi. Dan nama-nama tersebut merupakan deskripsi yang bisa diisi sebagai pembeda dari lab-lab lainnya yang ada di Fasilkom. Dan selanjutnya terkait lab ini memiliki UID. UID-nya yaitu ID lab, dan ID lab ini sebagai artificial dan primary key. Yang selanjutnya ialah kepala lab sebagai entity dengan kategori abstrak. Kepala lab di sini dijadikan entity dikarenakan kepala lab adalah orang yang menjadi pemimpin atau yang mengetahui segala kegiatan yang terjadi di dalam lab Fasilkom. Dan atribut yang tercantum dalam entity kepala lab ialah ID kepala lab, kemudian nama, serta NIDN. Dan di sini UID-nya ada dua, yaitu ID kepala lab dan juga NIDN. Dan ID kepala lab ini termasuk kategori artificial dan primary key, sedangkan dengan UID NIDN termasuk ke dalam kategori natural dan secondary. Oke, selanjutnya di sini terdapat asisten lab. Oke, asisten lab di sini dijadikan entity dikarenakan asisten lab yang bertanggung jawab secara langsung terkait peminjaman barang-barang yang ada di lab tersebut, dan juga asisten lab inilah yang terlibat langsung dalam kegiatan peminjaman dan bertemu secara langsung oleh si peminjam. Atau di sini itu UKM dan Ormawa. Dan atribut yang tercantum ialah ID asisten, NIM, dan juga nama. Dan di sini terdapat UID-nya itu ID asisten dan juga NIM. Untuk ID asisten di sini termasuk dalam kategori artificial dan primary key. Sedangkan untuk NIM termasuk ke dalam kategori natural dan secondary. Oke, selanjutnya terkait entity barang. Nah, kategori barang di sini ialah benda nyata. Nah, barang di sini dijadikan entity dikarenakan baranglah yang menjadi objek. Sehingga pada entity barang ini akan diisi oleh segala barang atau segala benda-benda yang ada di lab tersebut yang bisa dikatakan didata seluruh barang yang ada di lab tersebut. Dan atributnya ialah kode barang, nama barang, dan juga deskripsi.
Dan untuk barang sendiri ini ada UID-nya, yaitu dari atribut itu kode barang. Dan kode barang ini termasuk dalam kategori natural dan primary key. Oke, selanjutnya di sini ada entity kegiatan. Entity kegiatan di sini termasuk dalam kategori peristiwa. Nah, entity kegiatan ini akan diisi terkait kegiatan apa atau perihal apa UKM atau ormawa tersebut melakukan peminjaman barang kepada lab, sehingga atribut yang ada di dalam entiti kegiatan ialah ID kegiatan, nama kegiatan, penanggung jawab kegiatan, tanggal pelaksanaan kegiatan, serta deskripsi lainnya terkait kegiatan. Dan di sini ID kegiatan termasuk UID-nya dan dikategorikan sebagai artificial dan primary key. Oke, di next selanjutnya masih terkait dengan entity dan atribut. Di sini yang keenam ialah entity peminjaman. Dan entity peminjaman di sini termasuk dalam kategori peristiwa. Peminjaman ini akan diisi terkait perihal-perihal seperti kita bahas saja atributnya seperti ID peminjaman, kemudian tanggal peminjaman, kemudian juga tanggal pengembalian, sehingga dapat kita lihat entiti peminjaman di sini akan diisi yaitu terkait segala jenis waktu atau kegiatan yang terjadi selama peminjaman itu. Dan di atribut peminjaman ini yang menjadi UID ialah ID peminjaman dengan kategori yaitu artificial dan primary key. Dan selanjutnya di sini ada entity UKM yang tergolong dalam kategori abstrak. Oke, entity UKM di sini akan diisikan terkait data-data atau deskripsi terkait nama UKM atau jenis-jenis UKM yang terlibat dalam peminjaman barang di lab Fasilkom. Oke, dan atribut yang ada di dalam entity tersebut ialah ID UKM, kemudian nama, serta deskripsi. Sedangkan yang menjadi UID-nya ialah ID UKM. Oke, dan di ID UKM ini tergolong menjadi artificial dan primary key. Oke, selanjutnya di sini ialah entity yang terakhir ialah anggota UKM. Anggota UKM ini termasuk dalam kategori abstrak, sehingga mengapa sih kok bisa dijadikan entity? Dikarenakan anggota UKM lah yang terlibat langsung di saat di saat berinteraksi dengan asisten lab dalam peminjaman barang di lab tersebut, sehingga data atau atribut yang dicantumkan dalam entity anggota UKM ialah berupa NIM dan juga nama. Dan di sini yang dikategorikan ID ialah NIM dengan kategori natural dan juga primary key. Oke, next. Selanjutnya ialah menentukan multi-value dan redundant atribut. Dan di sini kita dapat melihat itu ada jenis barang, kemudian yang dikategorikan menjadi benda nyata. Nah, jenis barang di sini setelah kita analisis, entity barang memuat jenis-jenis barang dan akan menimbulkan yang namanya multi-value. Nah, tak hanya itu aja, selain multi-value, maka dengan jenis barang ini di dalam entity barang, maka akan ada pemanggilan dengan nilai yang sama atau disebut dengan redundan. Maka dari itu, jenis barang akan dibuat entity sendiri dengan atribut yaitu ID jenis, nama jenis, dan juga deskripsi. Dengan UID yaitu ID jenis, serta masuk dalam kategori artificial dan primary key. Oke, next. Nah, atribut yang tidak dapat dimasukkan ke entity yang sudah ada. Oke, di sini terdapat tiga nomor ya, terkait nama entity, kategori, dan juga atributnya. Oke, dan di sini ialah atribut yang tidak dapat dimasukkan ke entity yang sudah ada. Dan di slide ini kita dapat melihat ada 3 entity yang akan kita bahas. Oke, yang pertama, di sini ada nama entity peminjaman yang tergolong kategori peristiwa. Di entity ini tidak dapat dimasukkan dalam entity peminjaman dikarenakan akan terjadi multi-value atribut. Karena setiap UKM atau ormawa yang akan meminjam barang pada lab tidak hanya meminjam satu barang saja. Sehingga pada saat kita menginputkan suatu kondisi barang atau kondisi dari alat tersebut, maka itu akan menimbulkan yang namanya multi-value sehingga kurang efisien. Dan alasan tersebut juga sama seperti di kondisi entity yang kedua, yaitu entity barang dengan kategori benda nyata. Nah, selanjutnya di yang nomor ketiga yaitu
UKM. Nah, di entity UKM yang tergolong kategori abstrak juga menurut saya kurang efisien dikarenakan setiap mahasiswa yang menjadi anggota tidak hanya mengikuti satu UKM saja. Dan terkadang mereka itu memiliki 2 UKM atau bahkan lebih, sehingga dalam atribut anggota di UKM itu harus dibuat entity sendiri. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait identifikasi relationship entity. Dan kita dapat melihat di sini terdapat tabel terkait hubungan antara entity-entity yang sudah kita susun tadi. Oke, mari kita bahas satu persatu. Di sini terdapat entity, kita membacanya yaitu dari yang kolom tegak ke bawah dengan membaca yang memiliki relasi dengan baris atas. Itu. Oke, di sini lab memiliki relasi kepada kepala lab. Dikarenakan lab inilah yang mengawasi ialah kepala lab sih, karena kepala lab itu juga yang bertanggung jawab dan mengawasi semua hal-hal yang ada dalam lab terkait barang ataupun kondisi lab tersebut. Dan lab juga berrelasi dengan asisten lab dan juga barang, karena asisten lab sudah pasti berhubungan langsung atau berinteraksi secara langsung terkait kondisi-kondisi barang yang ada di dalam lab tersebut, seperti itu. Dan lab juga berrelasi dengan peminjaman karena peminjaman inilah yang menjadi titik utama atau subjek utama dalam bisnis proses lab kali ini. Oke, selanjutnya di sini kepala lab memiliki relasi dengan asisten lab. Ya, dikarenakan kepala lab lah yang menjadi atasan atau yang bertanggung jawab atas semua kegiatan oleh asisten lab. Dan asisten lab juga harus mempertanggungjawabkan semua kinerjanya kepada kepala lab. Dan kepala lab harus mengetahui seperti itu. Dan selanjutnya ialah asisten lab. Dan selanjutnya ialah asisten lab. Untuk asisten lab di sini kita lihat berelasi dengan peminjaman, jadi peminjaman. Mengapa bisa berelasi? Dikarenakan asisten lab sudah dijelaskan tadi, dia berinteraksi atau memiliki kontak secara langsung terkait bisnis proses peminjaman itu. Jadi asisten lab lah yang bertanggung jawab atas kegiatan peminjaman barang atau alat dalam lab itu. Ya, selanjutnya di sini kita melihat entity barang. Barang di sini memiliki relasi kepada jenis barang dan juga peminjaman. Oke, kalau di peminjaman tentu saja, karena barang inilah yang menjadi objek penting, seperti itu. Dan jenis barang inilah yang kita lihat dari barang-barang yang ada di lab tersebut. Barang apa sih yang dipinjam, jenis barang seperti apa yang dipinjam oleh UKM itu. Dan itu berelasi. Dan selanjutnya di kegiatan. Oke, kegiatan di sini berelasi dengan peminjaman. Ya, selain di peminjaman, dia juga berelasi dengan yang namanya UKM. Ya, karena apa? Kegiatan di saat bisnis proses peminjaman ini terjadi, kan harus mencantumkan kegiatan. Nah, kegiatan apa sih yang mereka lakukan hingga mereka itu meminjam barang di lab Fasilkom ini, sehingga UKM-UKM yang meminjam barang harus menyertakan kegiatan apa yang mereka lakukan, seperti itu. Dan selanjutnya ialah peminjaman akan berelasi dengan anggota UKM. Ya, sama seperti yang sebelumnya, peminjaman akan dilakukan oleh anggota UKM dan juga asisten lab dengan bertemu secara langsung dan melakukan bisnis proses yaitu peminjaman. Dan selanjutnya ialah UKM. UKM akan berelasi dengan anggota UKM ya dikarenakan anggota UKM akan bergerak dengan membawa nama UKM-nya mereka masing-masing dalam meminjam barang yang ada di lab ini. Oke, kita lanjut ke studi case kedua. Nah, di sini studi case kedua yaitu berdasarkan nota transaksi dan honor raya. Oke, kita next. Dan berikut ialah gambaran dari nota bond atau ya kita bisa sebut sebagai kwitansinya juga terkait pembelian di Honda Jaya Raya. Oke, selanjutnya kita akan identifikasi seperti yang tadi dengan mengidentifikasi entity, atribut, kemudian multi value, redundant, dan lain sebagainya. Oke, kita bisa next. Nah, sama seperti yang tadi, kita identifikasi dulu. Entity apa saja sih yang ada di dalam nota bond pembelian di Honda Jaya Raya tadi? Yang pertama ialah entity transaksi dengan kategori peristiwa. Nah, entity transaksi di sini akan diisikan terkait apa saja yang terlibat di dalam atau apa saja yang terjadi di dalam bisnis proses tersebut, yang isinya yaitu berupa atributnya yaitu terkait nomor faktur, tanggal transaksi, dan juga kuantum. Dan di sini UID-nya yaitu nomor faktur itu. Dan
kategori dari nomor faktur ialah natural dan primary key. Oke, selanjutnya di sini ada entity yang kedua yaitu spare parts atau di bond tadi tertulis parts dengan kategori yaitu benda nyata, dan parts ini diisi dengan berbagai jenis barang atau barang-barang apa saja yang mereka sediakan atau dealer ini sediakan seperti spare part A, B, C, D, dan atribut ini yaitu dituliskan harus ada kode spare part-nya, kemudian nama spare part, kemudian harga, stoknya ada berapa, serta diskon-diskon apabila ada. Dan di sini UID-nya yaitu kode spare part-nya. Dan di sini dikategorikan sebagai natural dan primary key. Dan yang ketiga ialah mekanik, atau biasa kita lihat sebagai yang membetulkan kendaraannya itu, dan mekanik di sini dikategorikan sebagai abstrak. Nah, mekanik ini merupakan sebuah entity yang kita isi dengan data-data terkait personal mekanik itu sendiri, yang atributnya ialah ID mekanik, nama, nomor telepon, yang itu sangat penting dalam proses bisnis kali ini. Dan UID-nya itu ada dua, yaitu menjadi UID ada ID mekanik serta nomor telepon. Dan ID mekanik ini sendiri dikategorikan sebagai artificial dan primary key, sedangkan nomor telepon ini dikategorikan sebagai natural dan secondary key. Dan selanjutnya kita akan melihat nomor 4, ada entity service yang dikategori abstrak. Nah, service ini sendiri akan diisikan sebagai jenis-jenis layanan yang mereka sediakan, yang dealer sediakan kepada kendaraan pelanggan, yang di mana atribut yang dimasukkan di dalam entity tersebut ialah yang pertama, kode service, kemudian jenis service, harga, serta diskon apabila ada. Dan yang menjadi UID di entity ini atau di atribut ini ialah kode service. Dan kode service ini dikategorikan sebagai natural dan primary key. Oke, selanjutnya di sini ada dealer. Nah, dealer ini dikategorikan sebagai benda nyata. Dealer di sini diisikan sebagai, ya bisa kita tahu, sebagai data pribadi dari dealer itu. Apakah dealer itu termasuk dealer cabang atau alamatnya di mana. Dan atributnya itu ialah ID dealernya sendiri, kemudian nama dealernya, alamatnya di mana, serta nomor telepon yang bisa dihubungi terkait dealer itu. Dan yang menjadi UID-nya itu ialah ID dealer. Dan ID dealer sendiri ini atau bisa disebut ID bengkel, di sini termasuk artificial dan primary key. Oke, di sini kita masih terkait menentukan entity dan atribut. Nah, di sini di nomor 6 ada entity kendaraan yang dikategorikan sebagai benda nyata. Di entity kendaraan inilah kita akan mencatat terkait segala hal yang menjadi identitas kendaraan tersebut atau kendaraan si pelanggan yang memiliki hubungan atau yang berkontak dengan dealer Honda Jaya Raya ini. Atributnya yaitu nomor polisi, nama pemilik kendaraan, tipe kendaraan, merek, warna, dan juga tahun. Itu UID-nya dari entity ini ialah nomor polisi, dan dengan keterangan yaitu nomor polisi termasuk natural dan primary key. Oke, yang terakhir ini ada kasir. Kasir ini termasuk kategori benda nyata. Dan kasir ini kita lihat sebagai atributnya ialah ID kasir, nama kasir, dan juga telepon dari kasir yang bertugas. Dan UID-nya yang dapat kita lihat ada dua, yaitu ada ID kasir dan juga nomor telepon. Dan ID kasir di sini tergolong sebagai artificial dan primary key, sedangkan telepon ini dijadikan natural, termasuk kategori natural dan secondary. Oke, kita masuk di menentukan multi value dan juga redundant atribut. Di sini kita dapat melihat ada tipe kendaraan yang tergolong kategori abstrak. Nah, di sini kita lihat tadi di entity kendaraan terdapat atribut, salah satunya ialah tipe kendaraan. Apabila tidak dipisah atau dibuat entity baru, maka kendaraan tersebut akan mengalami multi value dan juga redundan atau pengulangan. Sehingga di sini terdapat entity baru yang bernama tipe kendaraan ini yang memiliki atribut ID tipe dan juga jenis tipe kendaraan. Nah, yang menjadi UID-nya di sini yaitu ID tipenya dan dikategorikan sebagai artificial dan primary key. Oke, kita lanjut dengan atribut yang tidak dapat dimasukkan ke entity yang ada. Nah, di sini ada entity kendaraan. Entity kendaraan ini yang tidak bisa dimasukkan ialah
terkait kondisi kendaraan sebelum dan sesudah diservis. Karena kendaraan atau kondisi kendaraan ini tidak pasti seperti itu, dan juga apabila kita menginputkan kondisinya maka akan terjadi multi value dan pengulangan, dan itu tidak efisien. Oke, selanjutnya kita masuk ke identifikasi relationship. Di identifikasi relationship ini sama seperti yang tadi, kita akan melihat tabel-tabel terkait relasinya. Oke, di sini kita akan membaca transaksi dengan berelasi dengan spare part, mekanik, servis, dealer, dan juga kendaraan, serta kasir. Ya, betul sekali, karena transaksi itu, transaksi di situ akan melibatkan terkait spare part, mekanik, servis, dealer kendaraan, kemudian kendaraannya yang dibetulkan atau bisa dikatakan ditangani oleh mekanik itu, kemudian juga kasir yang menjadi saksi antara pelanggan dan juga mekanik dalam melakukan bisnis proses kali ini. Selanjutnya ada spare part. Nah, spare part ini juga berelasi dengan kendaraan, karena spare part apa yang cocok dengan kendaraan itu, spare part apa yang tadi sudah dibeli atau digunakan di kendaraan dari customer itu. Selanjutnya, di sini mekanik juga memiliki relasi dengan dealer dan juga kendaraannya, karena mekaniklah yang menangani kendaraan para customer dan juga di bawah tanggung jawab dealer, sehingga mekanik ini harus mempertanggungjawabkan apa saja yang ia lakukan terkait kendaraan kepada dealer Honda Jaya Rayanya itu. Dan selanjutnya ialah servis yang berelasi dengan kendaraan. Karena apa? Entity service ini memiliki hubungan secara langsung terkait apa saja yang mereka apa saja layanan yang mereka berikan terkait kendaraan ini, dan itu berhubungan secara langsung. Serta kemudian di sini ada dealer. Nah, dealer di sini berelasi langsung dengan kendaraan, karena dealer lah di mana kendaraan tersebut ditangani, di mana kendaraan tersebut membeli spare part seperti itu. Jadi dealer memiliki relasi dengan kendaraan customer-nya. Oke, dan selanjutnya di entity kendaraan yang pastinya juga berelasi dengan tipe kendaraan customer, karena ya bisa dilihat dengan yang tadi, tipe kendaraan ini juga akan menentukan spare part apa yang akan digunakan. Seperti itu. Oke, sekian dari presentasi modul 2 dan penyelesaian dari study case 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.